nampak semua, nggak jelas lagi gue tengok semua ini. Orang ceramah pun ditangkap. Siapa loh? Ustadz Yahya Waloni. Pulang datang-datang merepet aja. Bukan kayak gitu. Gini, Kenapa? orang ceramah di masjid ditangkap, nggak masuk dia kalau ke kau, lalu coba. Ya ditangkap lah, dia maki-maki agama orang. Ya kan Apa? banyak lagi tema-tema tema ceramah yang bisa mencerdaskan, mencerahkan orang gitu. Sekarang kan kalau cerita, Kan ada undang-undang IT, dengar dulu tulang lah mau tengkar aja. Satu-satu ngobrol. inilah Satu-satu kalau dulu. undang-undang IT itulah yang tak. Tapi macam mana? Kau lalu coba. Ini ada orang sedang melakukan ceramah. Ada masalah? Tidak ada. Di negara ini orang boleh melakukan ceramah apa aja. Itulah. Ya, tetapi ceramah itu jangan sempat menyinggung atau menodai agama lain, karena itu ada pasalnya. Tapi karena aku ceramah di tempatku sama umatku, masalahku di situ. Kalau di tempat beliau, di tempat tulang, di masjid tulang dia ceramah, mana mungkin orang tahu sampai di Papua entah kemana-mana. Nah, itu kan Kalau orang tak tahu, mana ada kasus. Berarti kan disebar. iyalah. Dan dia juga tahu itu disebar. Tidak ada juga konfirmasi dia, tidak ada juga ralat, tidak ada juga. Padahal kan itu riskan. Bagaimana orang misalnya, nggak usah lah jauh-jauh, keyakinan dia bahwasanya misalnya Tuhan itu begini, begini. Dibaliklah ke tulang. Kalau ada orang yang menjelek-jelekkan agama dan keyakinan tulang, tiba-tiba dengar tulang itu udah sebar di mana, tulang merasa sakit hati atau enggak? Iya, sekarang kan gini maksudku, kalaupun memang itu apa kau bilang tadi disebar pakai ITE, harusnya yang menyebar itu lah ditanya. Kenapa disebarkannya pula? Ya ini kan lagi diproses. Kan belum ditangkap, namanya ada dugaan pidana. Ya ditangkap dulu sama polisi, makanya jangan dulu belum tentu juga ini salah dua-dua lah. Tetapi kalau sudah ditangkap, berarti di situ negara merespon keresahan ini. Baru kemudian polisi diperiksa lah itu. Penyelidikan dulu. Setelah penyelidikan, dilihat di situ ada unsur pidananya, konstruksinya, masuklah ke penyidikan. Begitu sudah penyidikan, baru dia masuk tersangka. Begitu tersangka, baru masuk di pengadilan. Di pengadilan itu barulah dinyatakan dia bersalah atau tidak. Sebelum ada dugaan. Begitu kira-kira. Atur semua itu pula. Iya. Maksudku janganlah kita jangan sampai semuanya bisa disetel gara-gara gondok sama ini, gondok sama itu, pula tak fair. Sekarang kan kita Ya, buktinya yang tulang beragam. Muhammad KC kok tulang enggak komplain, kok begitu Ustadz Yahya Waloni ditangkap itu namanya diskriminatif, nggak adil. Kita ini kalau hukum harus semuanya kena. Siapa saja yang melakukan ceramah yang membuat keresahan persatuan dan kesatuan, tangkap. Bukan berarti ditangkap bersalah, diselidiki gitu nyalang. Kalau aku ngelihat, Jangan fanatik kali, boleh fanatik, tapi namanya ya ada juga ini undang-undang. namanya supaya jelas. Aku rasa perlulah kemana lah kita ya Aku besok rencana gini, besok ada kebetulan diskusi dengan Tuan Guru Batak. Tuan Guru Batak kan itu kompeten lah daripada kita ini yang tak paham-paham. Kita hakim ya. Sekarang besok aku ketemu sama Tuan Guru. Tulang bisa ikut besok? Kau tanyakan lah dia. Tulang nggak bisa ikut? Bukan. Kalau Aku ada diskusi, ceramah, ada podcast sama dia. Nah, nanti kita akan konfirmasi bagaimana sebenarnya menurut pandangan Tuan Guru tentang persoalan metode dan ceramah yang meresahkan. Itu satu. Kalau itu kau bilang, coba aku dengar lu apa kata dia nanti. Daripada tulang Tapi tanya dia ke YouTube. kesana kemari kan? Hah? Ya mana tahu, aku tanya lah besok. Oke. Ya kan? Kesana kemari. Tanya besok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali di Waspada Channel TV. Salam waspada. Pemirsa Waspada TV, jumpa kembali kita di acara Dialog Populer Waspada TV. Dialog Populer Waspada TV ini sebenarnya membahas tentang isu-isu aktual yang berkembang, yang hangat dan viral di masyarakat. Nah, untuk kali ini kita akan mendiskusikan tentang kasus dugaan penodaan agama yang dilakukan oleh YouTuber Muhammad KC dan juga Ustadz Yahya Wahloni, seorang penutur agama lah kita katakan. Dan isu ini berpotensi menimbulkan gesekan atau konflik sosial di tengah masyarakat yang mengganggu integritas, kesatuan dan persatuan. Tapi sebelum kita diskusi, saya akan mencoba memperkenalkan kepada pemirsa Waspada TV. Tamu kita kali ini adalah seorang mursyid tarikot, seorang ulama, Syekh Dr. Ahmad Sabam El Rahmani Raja Guguk MA. Beliau adalah seorang juga akademisi juga, mengajar di dosen Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Selain itu, beliau juga dulunya pernah menulis di Waspada, Tuan Guru ya. Aktif ketika masih kuliah dan juga ketika menjabat sebagai direktur cabang salah satu cabang bank ya di Mandiri Syariah, Tuan Guru. Dan Tuan Guru juga seorang penulis yang aktif. Beliau juga menulis 2 buah buku. Saya pernah baca salah satu bukunya itu adalah tentang tema kerukunan dan kebangsaan. Yang kedua itu tentang titian spiritual para sufi. Iya. Oke. Ini sebelum kita ke diskusi tema yang sungguhnya, saya ingin tahu juga nih, saya dengarkan Tuan Guru ini ada juga selain stay di Simalungun juga di Medan. Nah, kira-kira ini pemirsa TV itu banyak yang WA ke saya itu, mereka ingin tahu secara detail itu apa aktivitas di Simalungun di Pondok Tarikat itu sebenarnya, Tuan Guru. Bisa dijelaskan dulu? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih telah mengundang kita hadir di Waspada TV. Iya. Pada kesempatan ini tema kita terkait dengan KC dan Ustadz Yahya Wahloni, dakwah atau penistaan agama, kira-kira begitu. Ya, menarik. Tadi di awal ingin ditanya terkait dengan aktivitas kita. Iya. Baik, saya dulu adalah seorang bankers. Pernah diamanahi sebagai branch manager atau kepala cabang Bank Syariah Mandiri. Pernah kepala cabang Bank Syariah Mandiri di Medan Petisa, kemudian di Langsa, Aceh, dan terakhir di Binjai, cabang utama. Iya. Kemudian mendapat wasiat dari orang tua, di mana ayah saya selaku Tuan Guru pimpinan pondok persulukan memberikan wasiat kepada saya untuk melanjutkan padepokan, memimpin padepokan jamaah-jamaah yang telah dibina selama ini yang ada di Sumatera Utara atau di Indonesia. Kita memiliki beberapa cabang binaan yang ada di beberapa daerah, bahkan di luar provinsi juga sudah ada. Dan ya, karena ini aktivitas dakwah, aktivitas spiritual, aktivitas umat, maka tentu kita selalu berjalan sekaligus juga membina dan juga monitoring. Dan kita juga di Medan ada majelis kita sebut dengan Rumah Sufi dan Peradaban, dan tepatnya di Jalan Suluh nomor 51. Dan di sana juga kita ada kegiatan spiritual, ada zikir, ada dialog, ada juga diskusi keumatan, dan juga sering menerima tokoh-tokoh di sana. Dan secara intens di sana itu ada kegiatan zikir 2 kali 1 bulan atau sekali seminggu.
Tapi karena pengaruh wabah COVID, untuk sementara kita tunda. Dan markas kita, pusatnya ada di Simalungun, di Serambi, Babu Salam, Simalungun, tepatnya di Desa Jawa Tengah, Kecamatan Hatonduhan. Jadi fokus kita sekarang di situ. Dan sisi lain juga memang kita sebelumnya juga aktif juga mengajar di pasca sarjana di UIN Sumatera Utara, dan kemudian juga di beberapa perguruan tinggi. Tapi sekarang ini sudah fokus kita di Padepokan, di pondok, dan sekaligus juga pengembangan dakwah-dakwah spiritual dan juga dakwah-dakwah keumatan, dan juga terkait dengan dakwah kerukunan dan dakwah kebangsaan. Mohon maaf Tuan Guru, bisa dijelaskan dulu waktu menulis di Waspada itu tahun berapa itu, di kolom apa itu kira-kira? Saya merasa bahwa saya ini bagian dari Waspada sesungguhnya, karena sewaktu saya kuliah dari semester 2 atau 3 kalau tidak salah, saya sudah menulis di Harian Waspada, Mimbar Jumat dan opini. Maka tadi waktu kita masukkan beberapa staf-staf di Waspada kan mereka kenal, dan itu udah cukup lama sebenarnya. Bahkan hampir beberapa staf lah dulu, dan sampai kepada redaktur lah mengenal, karena saya semester 2 itu sudah menjadi penulis di Waspada, sampai kemudian kuliah di pasca sarjana, sampai kemudian kerja di Bank Syariah Mandiri saat itu. Oke, menarik ini tadi pengalaman hidup Tuan Guru. Ini hal yang bagi saya pribadi, ada dua dunia ini. Yang pertama jadi manajer bank, terus kemudian menjadi mursyid sufi. Ini kan sangat kontras ini. Bisa dijelaskan bagaimana secara mental ya mungkin ya. Ini kan dua hal yang sangat kontras ini Tuan Guru. Memang banyak orang berkata demikian, dan ini kan terjadi pergolakan spiritual yang luar biasa dari dunia perbankan kemudian masuk kepada dunia spiritual. Meskipun sebenarnya tetap juga ada benang merahnya, karena memang bank syariah ini kan juga kemarin itu sedang transformasi dari bank konvensional. Ada gerakan bottom up, masyarakat membutuhkan bank syariah. Kita dianggap di situ kan memang dilandasi dengan niat untuk mengembangkan syariah, ini kan jihad juga. Tetapi kan memang secara operasional ini sangat berbeda, bahwa dunia perbankan dengan dunia spiritual kan sangat berbeda. Maka proses transformasi itu terjadi gejolak spiritual. Tapi memang karena kita pahami ini adalah pesan-pesan langit, ada wasiat, dan saya kira kalau Tuhan membimbing, tidak ada yang tidak mungkin. Dan alhamdulillah perkembangannya pesat setelah kita memimpin Padepokan. Ada cobaan-cobaan, biasanya kan Tuan Guru dalam melakukan dakwah ini kan ada beberapa mencoba menarik kembali ke dunia lama, misalnya ke perbankan, ada tergoda ke bisnis apa semua, atau Tuan Guru merasa sudah nyaman di posisi yang sekarang ini gitu. Nyaman dalam arti spiritual Tuan Guru ya. Di awalnya proses untuk kemudian kita bertransformasi itu luar biasa cobaannya. Bahwa ini kan persoalan kemafanan, dua kehidupan yang berbeda sesungguhnya, meskipun tadi ada benang merahnya, tapi kan kita yang berpikir kemafanan itu kan ini godanya sangat luar biasa. Karena dunia dakwah ini kan dituntut keikhlasan. Dunia spiritual ini kan keikhlasan. Kalau perbankan atau bisnis-bisnis lain kan orientasinya kan adalah profit. Bahwa aku bekerja, aku harus memikirkan berapa profit yang harus saya berikan, saya bukukan untuk perusahaan. Kan pertimbangannya kan situ. Profit juga, profitnya tapi pahala mungkin. Iya, jadi sementara di pondok itu orientasinya falah. Falah itu kan kemenangan spiritual atau pahala, dan itu kebajikan. Jadi pertanyaannya kan kemudian, lantas bagaimana kita bisa mengembangkan ini tanpa, pastikan kita butuh dana, kan butuh biaya. Ini yang di awal itu kita mengalami pergolakan. Ternyata memang akhirnya saya menyadari bahwa ada dua
makom hamba Tuhan. Satu itu makom asbab yang memang dia harus bekerja untuk mencari nafkah hidupnya. Ada makom tajrid. Jadi makom tajrid itu memang dia tidak perlu lagi memikirkan dunia. Dia memikirkan bagaimana urusan dia dengan Tuhan, umat, maka rezeki akan diberikan Tuhan. Para nabi dan para wali itu kan sebenarnya lebih banyak makom di tajrid, bahwa mereka memikirkan akhirat, dunia akan mengikut. Maka saat itu kan begitu saya pindah dari perbankan masuk ke dunia spiritual, maka doa saya kepada Tuhan adalah, ya Allah, jadikan saya menjadi hamba-Mu yang tidak lagi mengejar materi, mengejar uang, duit. Jadi jadikanlah duit, materi mengejar saya. Jadi itu salah satu doa saya kepada Tuhan. Kalau ini memang koridoi, ini memang jalan yang benar, ini Engkau dukung, Engkau beri kekuatan, maka Tuhan, begitu saya masuk ke dunia spiritual, saya mau materi, uang, dunia yang mengejar saya. Jangan lagi saya mengejar uang materi, karena nanti orientasinya berbeda. Meskipun kemudian kan tentu yang kita butuhkan bukan harus kaya raya, berlebihan seperti orang lain, tapi Allah memberikan kecukupan dan Allah tidak membuat kita juga malu begitu. Tapi dakwah kita berkembang begitu. Menarik diskusinya nih, Tuan Guru. Mungkin jika ada waktu, saya juga kepingin juga ini untuk mengikuti ritual-ritual persulukan biar agak tenang pikiran ini, Tuan Guru. Kembali ke tema, Tuan Guru, ya. Mungkin Tuan Guru sudah membaca beberapa berita di media, baik cetak online, yang kemarin sekitar bulan Agustus itu sangat hangat rame dan ribut, khususnya di pengajian. Itu menyangkut tentang kasus tertangkapnya YouTuber Muhammad KC, yang di dalam postingannya sebenarnya sudah lama, ada sekitar 400 postingan menurut data Kabareskrim yang bermuatan penodaan penistaan agama terhadap Kristen, dan 20 kontennya sudah ditutup sama aparat hukum. Terus kemudian tidak lama kemudian muncul lagi atau tertangkap lagi Muhammad Yahya Waloni. Sebenarnya saya lihat Muhammad Yahya Waloni atau Ustadz Yahya Waloni ditangkap, ini kan rasionalisasinya dengan konten dan isu yang sama, ini lepas kok ini ditangkap gitu loh. Jadi ada juga aspek politiknya saya melihat, sehingga Yahya Waloni juga ditangkap oleh aparat hukum. Walaupun kalau kita telusuri memang secara objektif ya, kita normal sebagai orang beragama, banyak konten-konten dari Yahya Waloni itu juga menyerang agama Kristen. Walaupun kedua dari pengacara menyatakan bahwasanya konten mereka ini kan bagian dari kebebasan berpendapat, ini kebebasan akademik, tetapi tetap aja ada unsur-unsur pidana di dalam konten ceramah mereka ini. Dan kebetulan ini menarik, Tuan Guru, keduanya ini adalah orang beragama meninggalkan agama lama lalu menyerang. Muhammad KC dulu awalnya Islam, masuk Kristen, nyerang Islam. Kemudian Yahya Waloni masuk Islam, nyerang Kristen. Dulu juga ada Irene, ya, Irene Subendono, ada juga beberapa Yusuf Roni juga begitu. Menurut Tuan Guru, ini fenomena apa ini? Kok mengejar, ada semacam kompetisi untuk mengejar umat tetapi melakukan penistaan atau penodaan agama lain? Kira-kira menurut Tuan Guru, pertama ini fenomena apa, dan yang kedua, apakah metode dakwah seperti ini memang dibenarkan menurut Islam, atau bagaimana sebenarnya metode yang baik dalam berdakwah ke umat ini? Saya ingin mengawali respon kita terhadap fenomena ini adalah dengan kembali dulu kepada landasan normatif kita, Al-Quran, sebagai seorang Muslim. Di surah An-Nahl ayat 125 itu kan
terkait dengan dakwah. Itu kan Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maizatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa alamu biman dalla an sabilih wa huwa alamu bil muhtadin. Allah mengatakan, ajaklah manusia, serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Kemudian wal maizatil hasanah, dengan nasihat yang baik, dan wajadilhum billati hiya ahsan, dan dialog, debat dan diskusi yang terbaik. Kalau kita lihat dari 3 metodologi berdakwah ini, bil hikmah, nasihat yang baik, dan juga dialog yang sehat, ini kan butuh ilmu. Ini kan ilmu semua ini. Bahkan langsung bil hikmah, artinya bukan sekedar ilmuwan, tapi bukan sekedar punya ilmu, tapi jika dia punya kemampuan untuk membaca hikmah. Karena nanti di Al-Quran kan dalam Al-Baqarah 269, yuktil hikmah ma yasha wa ma yuktal hikmah faqad utiya khairan katsira. Tuhan mengatakan orang yang diberi karunia hikmah, itulah yang dia anugerahi karunia rezeki yang besar, yang banyak. Apa mau kita tangkap di sini? Tuhan saja yang menjadikan agama, menurunkan agama, berkata loh, bahwa agama ini, dakwah ini, orang kalian ajak kepadaku itu harus dengan hikmah. Dan hikmah itu, dalam beberapa ulama fakir dakwah mengatakan, ibarat menarik benang dalam tepung. Tepungnya tidak goyang atau tidak rusak, benangnya tertarik. Apa yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa tidak cukup butuh ilmu, tapi hikmah. Lantas, mengapa saat ini fenomena mu'alaf, kemudian menjelekkan agama terdahulu, kemudian para murtad menjelekkan agama terdahulu? Karena mereka menyampaikan agama tidak memiliki ilmu. Apa saja pun di dunia ini, kalau tidak mempunyai ilmu, termasuk juga memimpin, melakukan apapun, kalau ilmunya tidak ada, rusak. Apalagi agama. Jadi kenapa ini terjadi? Karena mereka sesungguhnya kan begitu mualaf belajar dulu ini. Atau para murtadin, begitu mereka murtad kan belajar dulu ini. Belajar dulu bagaimana sih menyampaikan agama yang benar sesuai dengan agama yang kuanut sekarang. Kan harus begitu. Ini kan tidak. Begitu mualaf langsung viral. Begitu murtad langsung viral. Nanti kemudian ceritanya juga aneh-aneh. Yang mimpi lah, yang didatangi malaikat lah, didatangi Tuhan lah. Bagaimana pula didatangi Tuhan? Kayak mana dia mengetahui itu Tuhan? Kan itu kan? Jadi ini bagi orang-orang yang tidak memiliki pengetahuan, ini gampang di ini. Dan akhirnya kemudian begitu sampai pada situasi ini kan juga perlu provokasi. Karena ini agama kan, akhirnya kemudian apa? Dia kemudian karena dia berasal dari agama yang terdahulu, menjelek-jelekkan lagi lah. Supaya lebih sempurna apa ini? Upaya-upaya untuk menjadikan dia menjadi lebih terkenal, kan begitu. Artinya yang saya tangkap dari Tuan Guru itu, seorang penutur agama atau tokoh agama, dai, syarat utamanya dialah harus memiliki ilmu selain moral ya, mungkin ya Tuan Guru ya. Kalau jadi Tuan Guru berarti sepakat dengan adanya syarat semacam yang dulu sempat viral ya, bahwasanya penutur agama ini ada sertifikasi. Jadi kalau dialog terhadap teologi, terhadap ilmu ketuhanan, selagi itu batas kepada disiplin keilmuan, nggak ada masalah. Misalnya kenapa, apa prinsip Trinitas, Tritunggal? Kan, apakah 3 jadi 1? Apakah itu esensi? Atau personalitas jadi 1? Itu silakan aja. Terus bagaimana konsep tauhid kita? Silakan aja. Bagaimana juga mungkin di agama Hindu Buddha? Silakan aja. Tapi kemudian Tuhan mengatakan jangan kamu cerca. Kan itu, jangan kamu cerca sesembahan selain Allah.
Artinya apa? Kalau ini sensitif, kalau kamu cerca nanti, payasubulloha, maka mereka pun akan mencaci Allah. Itu hebat ini kan? Betapa tolerannya Allah. Tuhan sendiri berkata. Jadi saya kira kalau dalam formulasi dialog tentang ilmu ketuhanan, ilmu teologi, saya kira tidak ada masalah. Kan itu. Tapi yang terjadi saat ini kan tidak. Ada dimensi pejoratif kan? Kan ada dimensi itu. Kan itu. Ya kita lihatlah para bukan hanya mualaf juga, para murtadin juga kita lihat yang sekarang viral itu kan hampir seakan-akan tidak punya nurani menyampaikan pesan-pesan agama itu karena dia merasa nyaman aja mengejek agama-agama terdahulu. Padahal sesungguhnya saya yakin dia itu juga sesungguhnya bukan dalam posisi mendapat legitimasi dari agama itu sendiri, karena mana mungkin orang menyampaikan agama mengejek orang lain. Tidak ada itu. Kalau yang saya lihat Tuan Guru, ini pandangan Tuan Guru ya, apakah ini memang pribadi ustadz-ustadznya atau ini desain, ada tim ini? Karena fenomenanya 3 tahun ini, apakah maksud saya apakah YouTuber KC ini memang pemahaman keagamaan dia yang rendah sehingga dia salah menyampaikan, bentuknya jadi cercaan, atau Muhammad Yahya Waloni juga seperti itu, atau memang ada desain di belakangnya ini terlepas apakah ini kompetisi antar agama dalam tanda petik atau ini memang sengaja dibuat kisru agar ada target-target politik atau seperti apa? Kalau menurut beberapa perbincangan mungkin muncul opini demikian bahwa ini juga adalah desain, ini adalah strategi. Tapi terlepas daripada itu, kita tidak masuk ke wilayah itu. Yang perlu kita tegaskan bahwa penutur-penutur agama yang seperti ini sangat berbahaya terhadap persatuan kesatuan bangsa. Dan ini juga bertentangan dengan nilai-nilai agama itu sendiri. Saya kira kita konsennya ke sana aja, bahwa ini nggak boleh dibiarkan berkembang. Dan kalau kita lihat secara sepintas, sesungguhnya ini mau viral aja. Ini ingin mau viral aja. Motifnya ekonomi ini. Motifnya ekonomi dan popularitas. Saya kira itu aja. Apa himbauan Tuan Guru lah kepada masyarakat jika melihat ada fenomena atau ada orang dengan yang teridentifikasi seperti yang kata Tuan Guru tadi, penutur agama yang tidak punya ilmu, mencicak agama lain ketika dia berdakwah misalnya di gereja, di masjid, di pengajian. Apa kira-kira himbauan arahan dari Tuan Guru terhadap masyarakat dalam menyikapi itu dan juga terhadap pemerintah atau aparat hukum? Kalau kita buat sistematikanya, tadi kan kita sampaikan kepada pemerintah. Pemerintah harus serius, perlu adanya pembekalan program-program kebangsaan untuk para dai, supaya ke depan pesan-pesan agama tidak menabrak integritas bangsa. Karena memang kita sepakat nasionalisme itu bagian daripada iman, kan hubbul watom minal iman. Kemudian untuk kepada para aparat juga jangan kemudian ragu-ragu untuk menindak setiap para penutur agama, tokoh agama, apalagi yang baru konversi agama, mualaf atau murtadin, yang apabila pesan-pesan agamanya itu mengusik atau mengganggu atau menciptakan distabilitas, terjadinya potensi gesekan antar sesama bangsa. Karena itu memang juga bukan hanya membuat kita menjadi tidak nyaman, tapi juga bertentangan dengan agama. Kemudian para ulama-ulama sepuh, para lembaga-lembaga agama terkait juga harus bekerja keras. Karena ini juga menjadi beban kita bersama. Bagaimana sih pola dakwah? Bagaimana metode dakwah atau metode menyampaikan agama yang sebenarnya, yang penuh dengan akhlakul karimah. Kemudian bagi para teman-teman yang baru mualaf, yang mungkin mencintai Islam, kita bersyukur, kita apresiasi, kita doakan semoga menjadi mualaf yang baik, ataupun ke depan kalau menjadi ulama yang baik, ulama yang betul-betul diridhoi Allah, maka belajarlah dengan baik, sampaikanlah agama dengan baik. Jangan ingin meninggikan Islam, tapi kemudian akhirnya membuat stigma yang tidak baik terhadap Islam itu sendiri. Islam ini adalah agama akhlak, rahmatan lil alamin. Nabi itu adalah prototipe sebagai pemilik akhlak yang ajib, akhlak yang agung.
Jadi ini harus menjadi contoh kita bagaimana menyampaikan dakwah dengan penuh akhlakul karimah. Itu sudah ada. Bahwa kita juga harus berjihad, bahwa kalau ada yang mengajak perang kita harus perang. Kita tidak takut mati, setuju. Saya juga tidak takut mati membela agama ini. Tapi jangan mati konyol. Kan itu kan. Begitu juga dengan teman-teman di agama yang berbeda, bahwa harus dipahami Indonesia ini adalah mayoritas muslim. Meskipun kita sepakat ini NKRI, ini kebinekaan, tapi juga tolong dipahami hati umat Islam yang mayoritas di negeri ini, ya sama-samalah saling meneduhkan. Dan kepada masyarakat agar tidak terjebak. Masyarakat jangan kemudian mudah terprovokasi terhadap para penyampaian agama yang dalam tanda petik dari teman-teman kita yang baru konversi agama, yang kemudian itu memancing emosi kita. Dan paling penting dari semua itu adalah bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta, bukan rahmatan lil muslimin, bukan rahmat untuk orang Islam, tapi rahmat untuk alam semesta. Dan Islam ini ditinggikan, Islam ini dijayakan, dimuliakan bukan karena peperangan, bukan karena pedang, tapi karena akhlakul karimah. Akhlaknya para nabi, Rasulullah sebagai idola kita, dan para wali-wali, yang itu semua mencerminkan ketinggian budi pekerti dan kemuliaan ajaran Islam. Saya kira itu. Terima kasih Tuan Guru dalam pembahasannya, Insya Allah, dan menjawab persoalan-persoalan di masyarakat, bagaimana sebenarnya fenomena penodaan agama, terus juga masyarakat juga mudah-mudahan juga bisa memahami untuk ke depan apabila ada isu-isu yang seperti ini, mereka tidak terpancing untuk saling bentrok, untuk terjadi clash sosial. Dan secara pribadi saya juga mendapat beberapa manfaat dan ilmu yang Tuan Guru sampaikan. Tapi ada yang menarik ini Tuan Guru, ini ada pula yang WA saya ini. Ini menyangkut tentang, ini kebetulan dari saudara kita non muslim Batak nih Tuan Guru. Ini mereka bertanya ini, Tuan Guru Batak, ini kira-kira gelar ini apakah ini gelar penobatan adat atau ini sebutan khas untuk para mursyid di Pondok Parsulukan, atau ini gelar baru ini dia sebagai orang awam ini, kalau mungkin di kalangan umat Islam yang familiar dengan isu-isu tentang ma'rifat tarekat mungkin, tapi mohon dikasih pencerahan nih Tuan Guru ini. Iya, Tuan Guru Batak itu sesungguhnya gelar yang diawali masyarakat ingin mengidentifikasi itu loh Tuan Guru bersuku Batak, karena memang ayah kita dulu juga disebut dengan Syekh Batak. Ini muncul karena Tuan Guru itu kan, itu sudah kita paham lah, itu kan pimpinan pondok persulukan, atau mungkin ini sebutan tokoh agama ulama mungkin untuk tanah Melayu. Kan seperti Riau, bahkan di Sumut. Sumut itu kan kalau pimpinan pondok persulukan disebut Tuan Guru. Kan kalau di Padang mungkin Buya, di Jawa mungkin Kiai. Tapi karena mungkin sangat langka bermarga Batak dan Raja Guguk, jadi orang itu loh Tuan Guru yang bersuku Batak. Jadi dibilang, kemudian orang menyebutnya jadi familiar Tuan Guru Batak. Jadi ini kepada sebutan masyarakat, sebutan orang-orang yang kemudian saya sebagai orang Batak ya merasa jangan menjadi minder juga sebagai orang Batak. Jadi makan banyak tokoh-tokoh kemudian mengamini itu, jadi disebutlah Tuan Guru Batak. Jadi lebih kepada sebutan Tuan Guru bersuku Batak. Artinya memang kalau pimpinan. Jadi ini bukan gelar, bukan penobatan adat. Itu memang gelar yang diberikan masyarakat
karena tadi itu Tuan Guru bersuku Batak, kemudian juga pondok kita juga di daerah Batak, dan kita juga memang akhirnya kemudian populer menjadi Tuan Guru Batak. Saya kira Bisa dijelaskan alamatnya Tuan Guru biar nanti pemirsa Waspada TV iya, apabila pingin ke Siantar atau jalan bisa. di Desa Jawa Tengah, Kecamatan Atunduan, dulu Kecamatan Tanah Jawa, Iya. Kabupaten Simalungun. Saya kira kalau di Sumatera Utara udah cukup familiar, karena banyak juga toko-toko ke sana. Kalaupun di searching di Google Tuan Guru Batak atau persulukan Seradu Salam Simalungun atau persulukan Tuan Guru Batak, itu akan ketemu di sana. Oke, Tuan Guru, terima kasih atas kehadirannya. Banyak sebenarnya yang ingin kita bicarakan lebih jauh dan lebih panjang. Mudah-mudahan Tuan Guru sehat dan sukses selalu. Tadi berangkat dari Simalungun Tuan Guru ya, dalam keadaan sehat. Mudah-mudahan juga kita yang ada di Waspada TV berdoa kepada Allah, mudah-mudahan juga Tuan Guru ketika dalam perjalanan sehat selalu. Terima kasih banyak Tuan Guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat Tuan Guru nih. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Baik pemirsa Waspada TV, itulah tadi perbincangan kami dengan Tuan Guru Batak, Dr. Ahmad Sabam Raja Guguk. Mudah-mudahan diskusi tadi bisa mencerahkan, dan kita berharap dan bertujuan agar diskusi tadi dapat memperekat, menyatukan, dan sekaligus meningkatkan wawasan kita terhadap masalah bangsa dan kebangsaan ini. Saya Muhammad Ihyar Velayati, salam waspada. Muhammad penutur-penutur agama yang melakukan penodaan ini itu kan sebenarnya virus ini. Virus bagi masyarakat, menular. Dulu tuh cuma 1, 2 orang, 3 orang. Ini membahayakan negara bangsa. Justru harusnya dana Covid itu bukan hanya untuk virus Covid-19. Untuk orang-orang kayak gini cocok juga dibenam dana Covid buat orang tuh nih. Ya setuju, karena memang ini sama-sama virus. Iya. Satu virus dalam bentuk wabah Covid, satu virus dalam bentuk merusak persatuan bangsa. Virus kebangsaan.